sekarang kita akan membahas tentang break even point atau biasa disingkat dengan BP. Break even point dapat diartikan ke bahasa Indonesia menjadi titik impas. Lalu, apa yang dimaksud dengan break even point atau titik impas tersebut? Break even point adalah tingkat produksi di mana total revenue suatu perusahaan sama dengan total cost yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Atau dengan kata lain, break even point merupakan titik di mana total profit atau laba suatu perusahaan sama dengan total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan tersebut dalam menghasilkan suatu produk atau biasa kita kenal dengan manufacturing cost. Nah, pada kondisi break even point ini, total profit yang dihasilkan oleh perusahaan adalah 0. Break even point memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk memberikan gambaran kepada pemilik perusahaan tentang berapa laba maksimal yang bisa diraih oleh perusahaan tersebut. Selain itu, bisa juga untuk mengetahui berapa kerugian yang bisa diperkecil akibat penurunan penjualan suatu produk. Break even point juga berfungsi untuk mengetahui berapa perubahan terhadap laba apabila harga produk tersebut dirubah. Untuk break even point setidaknya ditentukan 3 komponen, yaitu variable cost, fixed cost, dan juga selling price. Dalam menghitung break even point per unit produk, kita dapat membagi fixed cost dengan selisih antara selling price dan variable cost produk tersebut. Sedangkan untuk menghitung break even point berdasarkan nilai penjualan, kita dapat menghitungnya dengan cara fixed cost dibagi dengan 1 minus variable cost per price. Nah, sekarang kalian telah mengetahui apa itu break even point, fungsinya, dan juga cara menghitungnya. Nah, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Halo teman-teman, nah sebelumnya telah dibahas bagaimana mencari pendapatan tapi untuk satu produk. Sekarang kita mau bahas gimana sih kalau misalnya kita mau mencari pendapatan dalam bentuk paket. Nah, tiap-tiap paket ini terdiri dari berbagai macam produk yang memiliki harga, biaya, dan juga jumlah unit yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung ke contoh soal saja ya teman-teman. Berikut merupakan data produk-produk dalam satu paket. Setiap paket terdiri dari 1 unit produk A seharga $10 per unit dan 3 unit produk B seharga $5 per unit. Jadi, total pendapatan penjualan satu paket adalah $10 dari produk A ditambah 3 kali $5 produk B. Hasilnya sama dengan $25 pendapatan penjualan per paket produk. Kemudian, kita bisa menghitung biaya variabel per paket yang merupakan total biaya variabel produk-produk. Biaya variabel produk A yaitu $8 per paket, ditambah biaya variabel produk B yaitu 3 kali $2 sama dengan $6 per paket. Total biaya variabel per paket adalah $4 ditambah $6 sama dengan $10. Setelah menghitung pendapatan penjualan per paket dan biaya variabel per paket dari data-data di tabel, sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan berapa sales revenue yang didapatkan pada break even point jika diketahui fixed cost sebesar $600. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan rumus revenue pada break even point sama dengan fixed cost dibagi dengan contribution margin atau 1 kurang V. V di sini merupakan perbandingan antara variable cost per unit dalam kasus ini paket dengan sales revenue per paket. Data yang kita sudah hitung di atas tinggal dimasukkan ke perhitungan. Menghasilkan $10 per $25. Hasilnya V sama dengan 0,4. Balik lagi ke rumus sales revenue. Kita ganti fixed cost dengan $600, kemudian dibagi 1 kurang 0,4, sama dengan 600 bagi 0,6. Hasilnya adalah revenue pada break even point sama dengan $1.000. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan mengenai multiple products? Jadi, itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman dan selamat belajar. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan apa itu margin of safety dalam cost volume profit analysis.
Margin of safety adalah selisih antara total revenue pada kondisi tertentu dengan total revenue pada kondisi saat break-even point. Apabila margin of safety berangka positif, itu berarti perusahaan mengalami keuntungan. Namun, apabila margin of safety berangka negatif, itu berarti perusahaan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, apabila perusahaan ingin berada pada kondisi yang aman, maka margin of safety tidak boleh menghasilkan angka yang negatif. Margin of safety ratio adalah perbandingan antara margin of safety dengan total revenue. Rumus dari margin of safety ratio adalah total revenue dikurangi dengan total revenue pada kondisi break-even point dibagi dengan total revenue.